Pak Mahfud kan bisa cuma ngomong doang, kan dia harus. Kecurangan sekarang tuh bukan kecurangan dari pemerintah. Hubungan dari Bu Mega, bahkan Pak Ganjar kan kayaknya sudah mulai berjarak dengan Pak Jokowi, kalau nggak bermusuhan ya. Halo sahabat Kata Data, kembali kita bertemu lagi dalam Gultik Pergulatan Politik, satu talk show menyangkut isu-isu aktual di dunia politik kita. Dan kalau kemarin Om Wai diundang, bukan diundang ya, Om Wai yang mengundang Pak Muhammad Kodari, peneliti dari Indobarometer, bahas tentang situasi politik aktual, khususnya di dunia riset, ya polling dan seterusnya. Nah untuk kali ini Om Wai diundang khusus oleh Cawapres kita Profesor Dr. Mahfud MD di kantor Posko tim pemenangannya di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Om Wai. Kayaknya kurang sehat, Agak kurang sehat. Agak kurang sehat. Karena Om Wai yang mengacarakan ya saya datang. Alhamdulillah. Jadi jangan Anda bilang saya undang Anda loh. Anda yang minta lalu saya undang. Oh iya. Beda. Urut-urutannya begitu. Saya minta khusus waktu kepada beliau. Harus diundang ke sini. Jadi kemudian diundang acaranya di sini. Maklumlah karena beliau nggak bisa datang ke studio Gultik di Kata Data, jadi ya ke sini. Baiklah. Jadi ada yang baru nih di katadata.co.id. Ya. Jadi hadirin wal hadirat sekalian, Anda bisa dapat informasi terkait Capres Cawapres 2024 mulai dari profil, visi misi hingga kontroversi mereka. Dan tidak hanya itu, Anda juga bisa memberikan skor untuk Capres dan Cawapres. Penasaran? Pilih jagoanmu sekarang di pilpres2024.katadata.co.id. Nah, sekarang kita langsung nanya ke Pak Mahfud. Ya. Gak apa-apa Mahfud ya. Kita sama-sama agak bindeng tapi karena ini penting ini, tapi ya sudahlah. Itu dulu katanya ya. Gimana? Terjadinya perang bubat itu karena dua panglimanya sama-sama bindeng. Jadi serius ini? Iya, yang panglima dari Majapahit datang ke Pajajaran perang lalu ngomong menghina perang jadinya. Salah paham kira-kira bindeng ya. Kalau kita insya Allah nggak akan salah paham karena Om Wai sama Pak Mahfud ini sudah lama kenal. Kami sama-sama di Gus Dur dulu sejak beliau diangkat jadi Menteri Pertahanan. Jadi ini ngomong survei dulu, Prof. Survei ya. Jadi hasil survei dari LSI-nya Denny JA ini pada Oktober yang barusan menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran di pemilih Nahdlatul Ulama itu mencapai 44,6%. Jadi tertinggi dibandingkan dengan pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Namun di Muhammadiyah, ini yang menarik, keterpilihan dari Ganjar Mahfud memimpin sebesar 52,6%. Nah ini yang kita tanya adalah bagaimana strateginya Pak Ganjar Mahfud ini mengejar ketertinggalan dalam meraih suara NU dan bagaimana mempertahankan dukungan dari warga Muhammadiyah, Pak Mahfud. Ya kalau warga Muhammadiyah itu relatif lebih rasional, artinya kelas menengah ke atas. Pilihannya tuh biasanya sudah final berdasar pertimbangan sendiri. Kalau warga Mahdiyin itu kan biasanya manut dan tawadu kepada guru-gurunya. Dan oleh sebab itu untuk kalangan Nahdliyin saya tidak banyak membuat acara-acara yang massal gitu, yang masif. Kita silaturahim dengan para kiai-kiainya aja. Karena dari situ kemudian kita katakan silahkan sampaikan pesan. Ya acara yang hura-hura itu untuk sekedar hiburan sih oke juga. Oh itu untuk hiburan. Sambil nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Menurut saya orang yang datang di situ biasanya kan sudah punya pilihan ya. Misalnya wah ini datang karena ini gitu. Apalagi dimobilisasi gitu. Oleh sebab itu strategi saya menemui tokoh-tokoh lokal di second layer dari pesantren-pesantren itu. Misalnya kiai kampung. Saya akhir-akhir ini berkeliling ke kiai-kiai kampung untuk diberitahu masyarakatnya agar memilih sesuai hati nurani.
sesuai dengan ajaran agama, memilih yang benar itu berdasar hati nurani itu ajaran agama kan. Tapi kalau orang memilih karena diintimidasi, karena dibayar, karena diteror gitu ya, itu kan sebenarnya menurut Al-Quran ya, itu kan seperti iblis, seperti binatang ternak. Kata Al-Quran itu walaqad dara'na li jahannam katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya kan? Iya. Manusia itu akan dicampakkan ke neraka jahanam, yaitu mereka yang punya hati tapi tidak menggunakan nuraninya, dibayar pilih ini. Maka saya katakan kalau ada yang mengintimidasi, membayar, nggak usah bertengkar, diterima aja bayarannya, intimidasinya didengarkan aja, nggak usah berkelahi. Tapi nanti Anda masuk ke TPS, ya coblos sesuai dengan bisikan nurani. Karena kalau tidak punya hati tidak menggunakan nurani, punya mata tidak menggunakan penglihatan untuk melihat kebenaran, punya telinga tidak menggunakan pendengaran untuk mendengar kebenaran, maka kata Allah itu ulaika kalana, mereka ini seperti binatang. Seperti binatang. Maka saya katakan ya nantilah ketemu di TPS dan orang sudah mulai rasional, tidak usah bertengkar-tengkar di musim kampanye, nanti ketemu di TPS saja. Saya kalau ke pesantren begitu, dan pesantren itu kan biasanya butuh dalil-dalil gitu. Iya, inna sam'a sih saja, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini kalau orang pondok udah paham ini. Udah ngelontok. Iya, Artinya Pak Mahfud, mendekati kiai-kiai itu efektif ya menurut Anda ya? Menurut saya efektif. Menurut saya efektif. Lebih efektif daripada rame-rame itu. Dan makanya sering terjadi kiai itu ditarik ke sana kemari kan, ditarik ke sana kemari, mau pindah sini, besok ke sini, besok ke sini. Kiai itu kan umumnya ikhlas ya, ndak enak menolak kan. Ya sudah, saya katakan kalau didatangi datang aja, tapi semua diterima kan gitu. Iya. Nah, lalu ini ustadz-ustadznya yang di bawah kiai itu kita beritahu sebaiknya begini nih, pemilu ini tanggung jawab agama. Kalau saya bilang ke pesantren ini pemilu ini tanggung jawab agama kan, bukan hanya tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Agama kita juga mengajarkan ya menjaga negara itu, memelihara negara itu wajib hukumnya kan, sehingga ikut pemilu dengan benar itu juga wajib. Nah, saya bicara begitu, bicara fikih, bicara usul fikih gitu, tentang fikih hukum tata negara ya, fiqhus siyasah. Kebetulan saya ngajar itu di berbagai perguruan tinggi. Iya. Jadi termasuk karya-karya klasiknya Al-Mawardi segala macam itu ya. Al-Mawardi, kemudian Ibnu Khaldun, pengantarnya itu banyak. Iya. Luar biasa Pak. Nggak, maksud saya efektif dalam arti kan banyak juga yang kritik bahwa ini di era yang modern sekarang ini hubungan patron klien antara kiai santrinya udah berbeda dengan zaman dulu gitu. Ya, oleh sebab itu rasional aja. Memberitahu rasional, bukan sekarang santri itu belum tentu ikut kiainya kan. Kiai sudah deklarasi dukung si A, ternyata santrinya ndak ikut. Gitu kan, banyak sekarang. Oleh sebab itu langsung beri pengertian ke bawah. Itu strategi saya. Tidak pada pucuknya. Biar tidak ibu pakai wuh gitu. Itu aja. Ada bikin representasi kiai-kiai yang didekati itu apakah seluruh Indonesia, apakah dipilih hanya di Jawa saja atau khusus Jawa Tengah, Jawa Timur atau bagaimana? Kalau yang saya, yang Pak Mahfud, Jawa Barat, Jawa Timur, lalu di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat, gitu, Aceh. Nah itu yang perlu saya datangi dan saya ajak diskusi. Biasanya setiap saya datang selalu seru sih diskusinya. Ya, artinya Anda mendatangi di daerah-daerah yang notabene itu mungkin Ganjar Mahfud lemah suaranya di situ ya? Iya, mungkin PDIP lemah. Oh iya, maksud saya yang PDIP lemah. PDIP lemah. Lalu saya masuk ke jalur hijaunya. PDIP jalur merah kan, saya masuk ke jalur hijau. Oke. Terus bagaimana respon beliau-beliau selama ini bagaimana Pak Mahfud? Selama ini bagus, tapi saya memberitahu kan mereka. Kalau ada orang datang,
ya ditanggapi aja baik-baik, tapi nanti pilih terserah gitu. Itu bisa berlaku untuk saya juga, mereka baik-baik dengan saya, tapi itu bagus untuk pendidikan politik kan. Ya, Anda juga jangan gampang terharu juga ya. Jangan-jangan ini baik-baik juga kita belum tentu dukung belum kita tentu juga. Tapi ada cara-cara untuk bisa mengukur mereka ini memang mendukung apa tidak, ya. Ya, mungkin dari feeling aja ya, dari feeling, lalu orang ini siapa, dekatnya gitu. Gagasan yang mau dikedepankan kepada khalayak ramai tentu saja, apa yang paling penting, Mahfud? Saya membedakan khalayak ramai yang kelas menengah ke atas. Saya selalu bicara korupsi dan penegakan hukum. Gini, korupsi itu menyebabkan kemiskinan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Kalau sekarang taruhlah orang miskin sudah tinggal 9,7%, mungkin seandainya tidak ada korupsi itu mungkin tinggal 5, mungkin ya. Nah, jadi korupsi itu menyuburkan kemiskinan, menghambat pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Lalu penegakan hukum juga. Nah, hukum itu kan gini, ada 2 lapis hukum tuh. Di bawah itu terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat kecil, ya. Diinjak-injak, hartanya dirampas, tidak mendapat perlindungan hukum. Nah, di atasnya kolusi antara penguasa dan pengusaha. Nah, itu hasil survei loh, bukan kata saya. Iya. Nah, jadi benar ya, tumpul di atas, tajam di bawah itu ya maksudnya. Iya, kalau mau dikatakan begitu, begitu. Nah, jadi ke atas kita akan ada penegakan hukum, kepastian hukum. Di bawah kita perlindungan hukum. Nah, itu untuk kelas menengah ke atas yang orang sudah bicara tentang hukum. Tapi untuk segmen NU misalnya dan kaum muslimin, saya menjanjikan sesuatu yang benar, artinya pasti bisa dilaksanakan. Maaf ya. Ya, maaf, Bang. Yang bisa dilaksanakan itu misalnya saya sudah mendata jumlah guru dan ustadz, marbot masjid dan sebagainya. Itu bisa dijangkau kalau mereka diberi honorarium yang layak. Mas Fai tahu di desa-desa tuh kan, kita di Jawa Timur guru ngajar gajinya 200.000, nanti dibayar 6 bulan sekali gitu. Padahal dia punya anak, punya apa gitu. Itu ustadz-ustadz kan. Marbot masjid juga. Ada di Jawa Timur kemarin pertemuan Kiai Kampung di Malang, itu ada yang ngaku dibayar 70.000 cuman Pak Mahfud. Lah itu kan. Nah, itu harus diperhatikan. Iya. Harus diperhatikan karena ini mereka mencetak kader bangsa juga kan. Sehingga saya katakan dananya dari mana? Waduh, itu ada dana abadi pesantren yang bisa digunakan oleh pemerintah. Ada 182 triliun sekarang. Kalau itu dikasihkan untuk itu bisa. Itu yang untuk kelas bawah. Kemudian harga-harga yang murah, harga bahan pokok yang murah ya, itu kasihan lah. Orang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi karena mahal. Gas gitu. Listrik juga biarpet, masih ada yang biarpet. Anak sekolah yang katanya wajib sekolah 9 tahun kan sekarang kan. Wajib 9 tahun sekolah. Tapi wajib 9 tahun itu artinya dibiayai negara. Di beberapa tempat masih ada pungutan-pungutan lain. Nah, itu supaya ditertibkan. Gitu. Nah, sekolah-sekolah swasta misalnya, itu kan banyak guru-gurunya yang diakreditasi oleh negara. Nah, kelirunya kemarin itu ya diakreditasi oleh negara lalu diambil oleh negara, guru itu diletakkan di sekolah negeri pemerintah, padahal ini dicetak oleh pesantren. Iya kan, dicetak oleh madrasah. Sehingga saya pikir ini harus dikembalikan dong, digaji oleh negara tapi dipekerjakan di instansi swasta. Itu sudah ada undang-undangnya, ada dipekerjakan, ada diperbantukan, kan begitu kan. Ini dipekerjakan aja, yuk ngajar di SMP atau di Sanawiyah pesantren ini sebagai ASN. Nih, kamu tugas di situ. Nggak usah dipindah ke sekolah negeri, kalau gitu habis pesantren malah. Nggak punya guru. Itu yang sekarang banyak keluhan. Guru-guru mereka dinegerikan, di ASN kan, tapi lalu ditarik. Kan mati pesantren, nyetak lagi dari bawah kan. Nah, itu juga harus
kita perhatikan. Itu banyak keluhan Anda dengar ya dari ketika kunjungan kemana-mana ya? Banyak, bukan ketika kunjungan, sebelum rame-rame Pilpres pun saya mendapat pengaduan dari para kiai pondok pesantren. Gimana kami dibantu ini? Di negeri kan guru-guru kami, tapi suruh pindah ke SMP negeri, ke SMA negeri. Kan kami mencetak dari bawah. Kami mencetak lagi, malah tambah jelek ini mutunya gitu. Nah, itu nanti kita atur kembali agar pesantren yang sudah mencetak gurunya sendiri itu ya digaji aja. Kan untuk kepentingan bangsa juga. Coba bayangkan, pondok pesantren, madrasah, ormas seperti Muhammadiyah, itu sumbangannya ke negara kan besar sekali. Iya kan? Mencetak pemimpin kita. Itu Mas Wai. Iya, itu sebabnya nggak tahu saya apakah Pak Mahfud sekarang kok demen pakai baju setelan hitam-hitam gini atau ini sekedar gimmick aja untuk profiling aja untuk apa? Untuk nge-branding penampilan Anda supaya khas seperti itu atau ada makna yang terselubung? Enggak, memang teman-teman menyatakan kalau musim-musim begini pakai hitam atau putih. Hitam putih atau hitam-hitam gitu. Ya saya ikuti aja kan mereka yang ahli tentang komunikasi publik gitu. Oh gitu. Nah maksud saya nggak ada makna yang tersembul di balik ini. Ada. Anda mau bertanya, bertanya ini kita sedang berduka karena Indonesia begini itu kata orang-orang kalau Anda. Saya tidak mau menyindir gitu. Iya. Nah ini kembali ke survei ini Pak Mahfud. Ada elektabilitas Ganjar Mahfud ini. Ada yang menyebut termasuk surveinya Denny itu konsisten menurun. Ya. Sementara keterpilihan Anies, Muhaimin dan Prabowo Gibran ini konsisten naik. Ini gimana cara ngatasinya dengan sini? Ya kita kerja nanti. Menurut saya survei itu bisa berubah. Dipengaruhi oleh situasi. Saya percaya begini pada teori yang mengatakan ini kan ada PDI dengan Bu Mega, ada Pak Jokowi gitu ya. Kalau ketika Bu Mega dengan Pak Jokowi ada konflik kadangkala ya konflik terbuka kadangkala yang ini naik, yang ini turun, ini selalu dia yang di tengah ini konsisten. Tapi sudah ada angka maksimalnya yang sudah dihitung. Ini paling banyak akan flat sekian itu kan sudah ada juga di situ. Di Denija toh? Iya, ada. Sudah ada. Jadi ya enggak apa-apa. Nanti kita buat satu cara-cara yang simpatik bahwa ya kita itu menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan saya ada di dalamnya itu kan kemajuannya besar. Ya meskipun saya kritik penegakan hukum itu bermasalah, tetapi indeks persepsinya naik. Hasil surveinya kan naik gitu. Maksudnya bermasalah tuh masih banyak birokrasi lembaga negara itu yang korup, itu hasil survei. Sehingga itu harus dihadapi. Nah, tapi indeks persepsi tentang penegakan hukum itu di Kompas yang terakhir ya. Saya lalu berpegang dulu pada Kompas. Kompas yang terakhir itu kita 63 penegakan hukum, lalu politik dan keamanan Polkam 79. Kepercayaan rata-rata terhadap pemerintah 73, berarti kan lebih tinggi. Bagus. Lebih tinggi. Lebih tinggi malah ya. Iya. Tetapi harus diakui itu akan bisa lebih tinggi lagi seumpama korupsi di beberapa sektor dan manajemen aparatur penegak hukum bisa diperbaiki. Dan menurut saya tidak terlalu susah kalau itulah. Yang penting kita mau apa enggak. Artinya tidak terlalu susah selama Pak Mahfud memimpin sebagai Menko Polhukam. Iya, selama Menko Polhukam Anda tahu saya bisa lakukan itu, saya koordinasikan itu. Dan saya masuk ke kasus-kasus besar yang dulu tidak pernah dimasuki oleh Menko Polhukam lain kan. Saya masuk. Meskipun itu kewenangan kejaksaan, meskipun itu kewenangan polisi atau pengadilan, tapi saya masuk dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi intervensi yang memang dimungkinkan. Bukan intervensi, yang mengarahkan, mengkoordinir. Ini jangan macet. Masuk, ini saya punya data begini. Kan tidak bisa ngelak juga. Iya. Nah, itu yang terjadi tentang terbongkarnya kasus-kasus besar gitu. Iya, macam-macam Indosuria apa segala macam. Iya. Indosuria yang paling fenomenal itu soal Sambo. Soal pencucian uang. Saya masuk ke situ. Karena saya punya data. Dan saya punya wewenang untuk mengkoordinir, memberitahu ini harus begini gitu.
terus dikawal terus. Artinya selama ini orang yang mengkritik itu salah paham ya. Pak Mahfud kan bisa cuma ngomong doang, kan dia harusnya. Ya itu gini, orang ngomong doang, justru ngomong itu adalah satu kemajuan. Oke. Anda tahu sudah berapa belas Menko Polhukam, mulai dari Panggabean sampai yang terakhir Pak Wiranto, itu ada 16 Menko Polhukam. Tidak ada satupun yang ngomong bahwa pemerintahnya jorok. Saya ngomong, tetapi sambil bertindak. Mereka sudah tidak ngomong, sudah bertindak. Nah, hitung coba. Mulai tahun 73. Iya. Ada Menko Polhukam. Nggak ada tuh. Ada Menko Polhukam menyelesaikan kasus, melempar isu gitu kan. Nggak ada kan, baru saya. Gitu. Iya, nah menurut saya itu satu kemajuan. Unik itu Pak. Oh, iyalah. Ya, ada yang kritik loh. Ini kan dia kan di dalam situ, harusnya kan dia yang harus melakukan eksekusi kan gitu. Kan sudah saya eksekusi. Iya kan yang besar-besar sudah saya eksekusi. Tapi saya beritahu juga bahwa ini jorok ini. Aparat ini jorok juga, sehingga ya harus diperbaiki. Iya, Pak Mahfud kan bilang juga ya, ketika nanti insya Allah kalau terpilih menjadi wakil presiden. Ya. Kan ada menyampaikan kepada Bu Mega agar dapat akses ada untuk Menko Polhukam. Iya, Menko Polhukam. Apa pentingnya, Pak? Pentingnya gini, selama ini Menko Polhukam itu terlepas dari wakil presiden. Padahal itu bisa ditangani. Nah, kalau wakil presiden kemudian dipersoalkan kok tidak nyentuh, ya memang presiden enggak menyuruh itu. Kalau Pak Harto dulu kan ada wakil presiden tugasnya bidang wasbang kan, pengawasan pembangunan. Jadi diawasi terus. Kalau yang salah penegakan hukum, saya minta penegakan hukum, tapi tetap loh di bawah tanggung jawab presiden itu. Saya hanya akan membantu dan memberi solusi yang kemudian presiden yang tentu harus memutuskan. Kalau yang sekarang zaman Pak Jokowi ini, Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai wapres diberi tugas apa? Kan pengentasan kemiskinan ekstrim. Ada tugas khususnya. Iya, tugas-tugas khusus itu ekstrim sama dan stunting. Papua itu kan stunting. Papua, ya. Itu Papua itu ada di undang-undang bahwa wakil presiden itu menjadi ketua Dewan Pembangunan Papua. Gitu. Tapi kan tetap harus di bawah ini presiden ya, di bawah keputusan presiden juga praktiknya. Nah, nanti kalau yang akan datang ini insya Allah lagi-lagi kalau Bapak menjadi wapres nanti itu cukup diatur berdasarkan selera dari elit partai atau konsensus atau bagaimana? Pengumuman kebijakan presiden saat membentuk kabinet kayak zaman Pak Harto dulu. Oke. Wakil presiden periode ini saya beri tugas di bidang wasbang. Berikutnya lagi diberi tugas wasbang dan apa ditambah gitu. Itu besok kalau Pak untuk fokus menangani masalah Polhukam misalnya presiden ditugaskan oleh wakil presiden ditugaskan dan punya akses luas untuk itu, tetapi keputusan tetap di tangan presiden. Yang penting itu dinyatakan kan kita bisa. Ya, artinya walaupun sebagai, mohon maaf nih Pak, di konstitusi kan wapres kan disebut sebagai ban serep gitu kan ya. Masih punya kewenangan itu ya sebenarnya. Masih kalau diberi wewenang. Sebenarnya sih antara wapres dan menteri itu kan sama kalau menurut bunyi konstitusi. Coba ya, pasal 6. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pasal 22, dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri negara. Kan sama-sama pembantu. Cuma bedanya apa? Wapres itu pembantu yang dipilih satu paket. Menteri itu berdasar hak prerogatif. Kan gitu. Jadi sama, tinggal presidennya mau memberi apa tidak. Itu kan sama-sama pembantu. Istilah ban serep itu istilah politik sebenarnya. Nah, maksud saya di konstitusi pasal-pasal tentang wapres perlu ditambahin nggak otoritasnya itu? Nggak perlu ya? Enggak. Di undang-undang kementerian sudah ada. Ya itu kebijakan presiden aja. Kan membantu presiden. Kalau presiden bilang bantu dong saya di bidang Polhukam gitu kan bisa. Sama pembantu. Tapi dalam video yang viral itu, Pak Mahfud kan mention ini akan minta izin kepada Bu Mega segala macam. Jadi Bu Mega sebagai ketua umum partai penting berarti ya untuk dimintai. Enggak, ya waktu itu minta izin waktu itu. Jadi tidak akan minta izin besok. Ketika saya diminta oleh Bu Mega, Pak Mahfud besok ngurusi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pelanggaran HAM dan lain-lain gitu. Oke Bu, saya bilang kalau Ibu mau tugaskan saya ini, saya minta akses bahwa nanti presiden akan menugaskan secara khusus kepada saya tentang ini, tapi tetap di bawah hak prerogatif presiden, tetap di bawah kendali presiden. Nah, itu saya sampaikan ke Mega dulu, bukan
bukan mau minta izin besok. Lalu Bu Mega waktu ya itu yang harus dilakukan gitu. Cocok berarti ya? Cocok. Lalu saya bilang ke Mas Ganjar, iya Mas Ganjar, saya besok iya kalau ada yang mau begitu kan malah bagus, dikerjakan aja gitu. Itu kan tidak melanggar kewenangan, tindak presidennya yang memerintahkan, presiden yang menjadi kewenangan. Lakukan itu. Tapi keputusan akhir untuk hal-hal yang krusial ada di presiden, kan gitu aja. Itu soal manajemen aja. Oke. Artinya kalau terhadap satu pendapat yang kritis misalnya, kan berkali-kali Bu Mega menyebut Pak Jokowi itu petugas partai, yang kemudian tidak mungkin juga terjadi pada Pak Ganjar yang seperti itu. Kan Anda bisa lebih rendah lagi kan begitu? Enggak juga. Di dalam surat pernyataan yang saya buat itu tidak ada kata petugas partai. Melaksanakan konstitusi tugasnya. Nah, bahwa partai itu mungkin kalau secara internal bagi PDIP, ya partai itu tugasnya akan melaksanakan konstitusi. Maka kamu ditugaskan untuk melaksanakan konstitusi sesuai dengan ADART partai, kan begitu. Tapi dengan saya tidak ada kata petugas partai. Saya hanya disuruh nangani itu dan saya minta akses, saya setuju. Itu dalam bentuk apa, akad ya? Kontrak politik? Saya menyatakan bersedia, bahwa saya bersedia menjadi calon wakil presiden gitu, dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan konstitusi. Nah, itu kan harus bersedia dulu sebelum diumumkan. Kalau saya tidak buat kesediaan lalu saya tidak datang waktu diumumkan, kan kacau kan. Jadi saya tanda tangan dulu, ini Bu bersedia, kan saya bisa ditangkap kalau sudah bersedia tidak datang gitu kan. Nah, saya sudah itu, lalu Bu Mega memberi tugas-tugas yang itu tadi, yang spesifik. Artinya dengan syarat ya, Anda bilang tadi. Iya. Prinsip seperti itu tapi syaratnya begini-begini. Iya. Bu Mega nggak keberatan ya? Enggak. Artinya Anda udah istilahnya kalau mau diskor nih kepuasan Anda sebagai dengan komitmen dengan Bu Mega sekarang jadi cawapres ini, antara 0-10 itu udah skor ke saya. Saya yang memberi skor ya, sudah 7,5 lah. Oh, lumayan ya? Oh iya. Oke. Nah, kalau gitu modal yang paling penting Pak yang membuat Anda yakin, Prof Mahfud yakin berserta menemani Pak Ganjar memenangkan atau memenangi Pilpres ini apa? Iya, masih mau kampanye ya. Tetapi kita masih tahu segmen-segmen itu terbuka. Tapi kalau modal yang Anda tanyakan, modal Anda apa untuk melaksanakan komitmen tadi pemberantasan? Modalnya track record saya. Saya kan sudah 24 tahun di pemerintahan dan saya bekerja di bidang itu dan selalu bisa. Tidak ada masalah, tidak ada catatan jelek. Itu sudah modal utama. Karena kalau orang cacat itu pasti tersandar kan? Iya kan, kalau punya masalah kok nangani itu ditembak orang, lu kamu juga dulu begitu. Kalau saya enggak punya catatan itu. Iya, itu yang memang harus diakui, selalu dari banyak dipuji juga. Tadi kan ngomong kritik. Pujian untuk Pak Mahfud adalah Pak Mahfud orangnya sederhana. Ya kan, apa adanya, lugas gitu kan. Dan, nah itu modal saya juga, lugas, sederhana, dan itu bukan dibuat-buat, alami aja kan. LHKPN-nya Pak Mahfud berapa sih Pak? LHKPN saya 28M, itu gede karena saya 24 tahun bekerja dan gajinya di atas 100 juta setiap bulan. Tapi masih kaya saya, masih lebih besar saya masih. Iyalah, Anda banyak masuk di komisaris. itu pasti di atas lah. Kalau saya tidak mau masuk komisaris, saya udah ditawari komisaris. Bahkan ketika saya jadi menteri itu saya bekerja sebagai konsultan hukum di sebuah perusahaan energi di Singapura, cabangnya di sini. Saya jadi konsultan hukumnya. Gaji saya lebih besar dari menteri dan saya boleh duduk di situ meskipun menteri. Tapi saya mundurkan diri karena saya menteri, saya mundurkan diri. Itu lebih besar gajinya dari menteri. Jadi kalau orang kata kok menteri kok miskin, dah juga saya tidak miskin. Gaji saya besar. Tetapi yang kaya sampai ratusan miliar atau apa itu ya mungkin sambil usaha. Jadi sebenarnya ini dari hati ke hati Pak Mahfud. Yang Pak Mahfud ingin raih Republik ini akan menjadi apa nanti kalau Anda jadi pemimpin di Republik ini? Apa cita-citanya mau apa? Kalau cita-cita ya, itu kan sudah ada di Undang-Undang Dasar ya. Ini Republiknya harus merdeka, betul-betul merdeka, bersatu, tidak boleh ada perpecahan, berdaulat, betul-betul berdaulat, tidak didikte oleh orang lain. Lalu adil, makmur. Kalau itu yang ingin diraih. Nah, untuk capai itu saya tidak bisa. Tapi itu akan diperoleh secara bertahap.
sampai tahun 2045. Saya mungkin nyumbang 5 tahun. 5 tahun berikutnya anak-anak yang lebih muda 5 tahun lagi sampai 2045. Menurut hitung-hitungan rasional itu Indonesia akan sampai ke situ. Iya. Jadi pasangan yang terberat di rivalitasnya siapa nih di antara dua paslon yang lain, Pak? Sama aja saya kira. Sama saja. Cuma harus diakui mungkin kalau dari sudut jaringan dan jaringan dan struktur, mau tidak mau memang pasangan nomor 1 kan. Karena ini kan putra presiden. Nah itu bagaimanapun secara psikologis itu ada pengaruhnya. Tetapi kita jalan aja, asal tidak melanggar hukum kan tidak apa-apa. Kita jalan. Yang mana yang terberat, Pak? Hah? Paslon nomor berapa? Nomor 2. Oh, Iya, nomor 2 Pak, ya, Pak Prabowo kan dan iya, Pak Prabowo itu agak ini. Oke. Jaringannya lebih kuat, struktur birokrasinya juga yang sejauh yang apa namanya yang kita pantau gitu memang ada gejala-gejala itu, tapi ya tidak apa-apa gitu. Itu kan wajar saja, orang punya privilege karena dia punya jabatan kan, tidak apa-apa juga. Itu menurut saya tidak melanggar konstitusi. Iya. Pak Mahfud apa juga mau bilang bahwa ada potensi ya apa pemihakan dari aparat? Iya, potensinya besar dong. Potensinya Atau besar. sudah terjadi? Sama ini? Kalau laporan-laporan media ya, misalnya Tempo yang hari ini, yang pekan ini, ya memang ada. Kemudian laporan dari informasi yang masuk ke saya dari teman-teman yang bekerja dulu dengan saya ya, ada juga potensi itu. Tetapi itu kan harus dibuktikan. Membuktikan itu rame. Oleh sebab itu kita kerja saja. Maka saya tadi bisiki semua kembali ke hati nurani. Sekarang kalau Anda didatangi, diintimidasi, bilang iya Pak, nanti saya milih itu. Nanti pada saat itu beritahu ke tetangga-tetangga milih yang benar. Karena kalau orang memilih karena diintimidasi atau karena uang tuh sudah dosa. Menerima uang dan mau diintimidasi itu dosa. Memilih tidak berdasar hati nurani dosa, kata Allah tadi ya, kal an'am, seperti binatang. Oleh sebab itu diterima aja, kalau dikasih uang nanti pada saat milih jangan pilih yang ngasih uang, itu jadi 0. Iya. Kal an'am kata Allah kan. Iya, ulaika kal an'am. Binatang ternak, Seperti binatang ternak. Iya, balhum adol lebih. Iya. Ya jadi kalau potensi kecurangan Pak Mahfud seperti yang dikhawatirkan orang beralasan nggak itu nggak bakal terjadi lagi di era sekarang ini. Gini. Sepanjang pemilu itu kecurangan selalu terjadi, Mas Wahyu. Saya jadi hakim konstitusi lama, jadi panitia pemilu juga dulu pernah panwas. Yeah. Saya pernah di partai politik. Kecurangan itu selalu ada. Tetapi supaya diingat, kecurangan sekarang itu bukan kecurangan dari pemerintah. Kecurangan itu dari kontestan yang punya pengaruh ke KPU, punya pengaruh ke TPS. Kalau zaman Pak Harto dulu yang curangan pemerintah. Ya, lembaga pemilihan umum, Mendagri ditargetkan. Golkar dapat sekian, P3 sekian, PDI sekian. Udah, nggak pakai survei. Sekarang itu antar parpol, antar kontestan. Waduh. Iya kan? Iya. Selama pemilu ini saya jadi hakim ya itu bahkan satu parpol sesama, misalnya Pak Wahyu dengan saya sama-sama PKB gitu, saya bisa ngugat Pak Wahyu juga. Karena Anda mencurangi saya kan gampang. Parpol lain tertentu terhadap parpol tertentu itu banyak. Paslon misalnya presiden bisa aja itu tim suksesnya di satu daerah curang, di daerah lain paslon satunya curang. Sehingga sifatnya horizontal kecurangan itu, dan itu pasti terjadi. Saya jamin itu pasti terjadi di dalam pemilu. Itu terhadap pengaduan kecurangan ini segala macam itu peran dari Menko Polhukam apa? Enggak, ada sebagai wasit juga enggak? Ya. Enggak. Ya. Pemilu itu diselenggarakan oleh KPU. KPU dibantu oleh Bawaslu kalau ada kecurangan. Bawaslu dibantu oleh KPU dan Bawaslu ada di KPP kalau kedua-duanya itu yang melakukan kecurangan lembaga. Kalau ini tadi Bawaslu kalau kecurangan kontestan. Nah, lalu ada di KPP kan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Nah di situ ada Gakumdu. Gakumdu itu penegakan hukum terpadu. Di situ jaksa masuk, jaksa masuk, polisi masuk, gitu. Maka di situ mereka koordinasinya dengan Bawaslu, Gakumdu. Kalau ada kasus-kasus kecil, misalnya perampasan surat suara, pemalsuan surat suara, nanti diselesaikan di Gakumdu, gitu. Iya. Ya, penegakan hukum terpadu ya. Iya, ada yang ngira kayak Fahri kalau salah pernah bilang bahwa nanti kalau ada kecurangan-kecurangan atau pengaduan segala macam itu mengadunya kepada Menko Polhukam yang notabene menjadi kontestan juga. Nggak ada itu pernyataan yang ya mau dibilang bodoh enggak juga ya. Pokoknya salah lah, salah. Salah. Nggak ada. Orang kok ngadunya ke Menko Polhukam gimana? Bukan penyelenggara, KPU kan sudah punya undang-undang SAT. Penyelenggara pemilu adalah KPU yang bersifat independen. Kita nggak boleh masuk ke situ. Maka kita pun kalau ada sesuatu kita ngadunya ke situ kan. Bukan malah ngadu ke saya kan, nggak ada. Sejak kapan Menko Polhukam? Mendagri aja nggak boleh sekarang. Sejak tahun 99 sampai sekarang nih pemilu udah 23 tahun ya, 24 tahun pemilu berjalan tiap 5 tahun. Itu Mendagri nggak boleh ikut campur. Sudah dulu PPI pertama kan, Panitia Pemilihan Indonesia, lalu menjadi KPU. Itu di luar itu yang bentuk rakyat. Nggak bisa kok Polhukam ikut ngawasi itu. Mendagri aja nggak boleh. Kejaksaan Agung aja lewat Gakumdu. Polisi lewat Gakumdu. Iya kan? Ya artinya sejauh ini memang nggak ada konflik kepentingan. Oh, sama sekali nggak ada. Artinya memang boleh lah, nggak usah mundur, boleh itu ya. Boleh, aturannya boleh. Aturannya boleh ya? Aturannya boleh. Kalau secara etik juga nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Kan pekerjaan terpenuhi gitu ya. Jadi kalau masalah etik nggak ada itu. Konflik of interest apa? Kan nggak ada. Saya tidak ikut ngitung, tidak ikut ngawasi. Paling ya kampanye aja. Nah ini untuk ngatur tugas-tugas sebagai Menko Polhukam dengan kampanye sebagai cawapres itu bagaimana Pak? Di situ. Jadi begini, di dalam peraturan Presiden nomor 53 itu diatur menteri yang menjadi calon pasangan itu boleh cuti setiap seminggu 1 kali, ditambah Sabtu Minggu sudah boleh kampanye, lalu ditambah 1 hari. Lalu sekarang kalau ada kebutuhan bisa tambah lagi 1 hari di dalam seminggu. Itu sudah ada aturannya. Jadi hari-hari saya tidak cuti itu ya bukan kampanye, tidak boleh kampanye. Mungkin kuliah boleh kan, memang sering kuliah kerjanya, tapi tidak boleh ada lambang-lambang pemilu di situ. Itu saya lakukan dengan paling tidak sampai saat ini dengan baik. Nah yang menarik dari Pak Mahfud ini, Hadirat dari Sahabat Kata Data, beliau ini kandidat wapres dalam hal ini yang betul-betul kayaknya nothing tulus Pak ya. Iya. Nggak ada ketakutan tersandera sama kasus sekali atau apa. Tersandera kasus atau takut kepada orang, semuanya kan teman ya. Di TNI, Polri itu kan teman semua. Kemudian masalah kasus hukum saya tidak ada sama sekali. LHKPN saya lancar lapor dan setiap item nama di LKPN itu ada sumbernya, kapan, dari mana gitu kan, rekening nomor berapa, siapa yang ngirim, kan ada semuanya. Iya. Jadi tidak ada masalah kalau saya. Jadi ke depan nanti ini kira-kira battlefield-nya itu di mana Pak? Katanya sih ada yang bilang di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Iya, karena tiba-tiba di sana Pak Prabowo naik. Tapi kalau di Jawa Timur Pak Ganjar turun sedikit, yang Jawa Tengah ya, yang Jawa Timur Pak Prabowo naik. Nah kita di sana anunya. Kemudian tentu Banten mungkin bisa kita ambil sebagian. Jawa Barat juga. Nah kita lihatlah. Kalau saya tuh hitung-hitungan rasionalnya bisa. Bisa 1 putaran kira-kira? Ya mudah-mudahan 1 putaran. Ya semua kan ingin 1 putaran. Kita juga ingin 1 putaran dengan kita. Tapi Pak Mahfud juga rajin ke Madura ya? Iya akhir-akhir ini rajin. Apa penting Madura ini Pak Mahfud? Apakah secara karena emosional aja Anda memang berasal dari sana? Madura penting karena orang Madura tuh punya ikatan persaudaraan yang tinggi. Oleh sebab itu semboyan yang dibangun sana, Mahfud orang Madura, Mahfud orang Madura. Setong Dara 1 darah. Satu darah. Iya, 1 darah itu kalau
Kalau di Madura ya itu mati hidup bersama. Nah, saya ke Madura baru 2 kali. Oke. Iya, lalu ke Tapal Kuda udah 2 kali gitu. Di situ Tapal Kuda Jawa Timur tuh kan Madura semua tuh. Bahasanya juga Madura. Ya. Iya, jadi bukan hanya Madura di Pulau Madura itu aja, tapi yang di Tapal Kuda itu ya. Tapal Kuda. Kalau menurut Google ya, orang Madura itu kan 7.600.000 seluruhnya dengan diasporanya. Iya kan? ada juga anyar lagi nggak? Apa, Apa lagi? Selain kemarin becak udah viral tuh, ya kan? Ya orang Madura tuh kan banyak akalnya ya bilang. Suatu saat tuh ada seorang peneliti datang ke desa, datang ke rumah petani, numpang ngiup. Peneliti, Pak, boleh ndak saya numpang ngiup? Boleh Pak, boleh. Ini banyak semak-semak gini nih. Ada ular enggak? Oh, enggak pernah ada ular, Pak. Di sini enggak pernah. Ada ular. Lalu dikasih kopi, tiba-tiba ular lewat. Berteriak orang, aduh katanya. Katanya enggak ada ular, kok ada ular. Mana katanya? Itu bukan ular, Pak. Itu ibunya ular. Ibunya ular. Ya. Apa kalau ibunya bukan ular juga kan gitu. Kayak kita beli jangkrik dulu ya. Beli jangkrik. Adu jangkrik dulu. Ya kan? Katanya jangkriknya jagoan. Tiba-tiba kok keok, kalah sama jangkrik lawan. Dicek jangkriknya. Oh, pantas di lawannya jangkrik marinir. Jangkrik marinir. Karena orang Madura takut sama marinir. Takut sama marinir. Dianggap marinir itu tentara yang paling galak, kuat, dan menakutkan. Itu tahun-tahun 65 kan? Iya. Jadi semua yang kuat dia anggap marinir. Termasuk jangkrik. Iya. Kalau orang Madura ditanya, bagaimana kalau polisi? Polisi ya begitu aja, Pak. Ganggu-ganggu kecil-kecil. Tipis-tipis tiap hari. Tapi kalau tentara, oh baik Pak. Cuman setahun sekali sepatunya nempel di hidung kita. Kalau marinir? Marinir katanya. Nah, ini ngomong tentang Pak Jokowi Pak. Pak Jokowi sebagai presiden sekarang, kepala negara, kepala pemerintahan, masih jadi sangat faktor ya? Tentu. Kan popularitasnya karena bagus masih. Hubungan patron klien di Indonesia itu kan masih sangat kuat. Menjadi budaya. Jadi Pak Jokowi itu faktor yang juga sangat berpengaruh. Dan itu tidak bisa disalahkan, bukan salah dia juga. Karena memang hubungan sosialnya kan begitu. Dia akan sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu orang mengasosiasi ini, oh anaknya pasti bagus kayak gini, kan begitu kan. Jadi bisa saja itu menjadi faktor. Yang penting tidak menggunakan kekuatan struktural untuk melakukan represi. Itu aja. Sudah sempat berbicara dengan Pak Jokowi khusus soal ini? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Saya cuma pamit. Waktu itu kan masih ingat kan? Iya. Saya tanda tangan. Bersedia jadi cawapres. Pak Jokowi sedang di Beijing. Ya, jadi saya tidak pamit ke Pak Jokowi. Tapi sesudah Pak Jokowi pulang, saya datang, Pak, Bapak kemarin tidak ada, saya tidak memberitahu lebih dulu, saya bersedia jadi cawapres. Oh ya, tidak apa-apa, kata Pak Jokowi, selamat ya gitu. Oh, selamat ya? Iya, selamat ya. Malah beliau memberitahu, besok gini aja, Pak Mahfud tetap aja menteri di situ, katanya, tetap aja menteri, kerjakan tugas, cutinya tiap hari Jumat aja gitu. Dia memberitahu saya. Dan saya selalu ikut rapat-rapat kabinet dengan beliau. Rapat kabinet gimana suasana? Nah, katanya suasana aja yang berubah. Gimana berubahnya, Pak? Rapat kabinet tetap berubahnya itu tidak banyak gurau-gurau lagi. Kalau dulu kan sebelum rapat kabinet itu ada tempat menunggu rame antar menteri, gurau makan ini makan itu gitu. Nanti ke dalam sebelum resminya dimulai saling tegur dengan bergurau lagi, itu saling gitu. Tapi sekarang kayaknya sangat serius semua. Masuk langsung duduk rapat mulai gitu. Tapi ya cuma itu perubahannya, lain-lain enggak apa-apa. Ini hubungan dari Bu Mega, bahkan Pak Ganjar kan kayaknya sudah mulai berjarak dengan Pak Jokowi, kalau nggak bermusuhan ya. Bahkan Bu Mega kan dalam pertemuan PDIP kemarin di CI Expo 27 November kan udah nyindir sebagai penguasa baru lah. Jangan sok kuasa bla bla bla. Pak Ganjar juga gitu. Kalau ada yang menghalangi, terabas saja begitu. Artinya ini
Kan menurut Anda memang harus seperti itu pola kampanyenya atau apa malah merugikan, Pak? Enggak, saya kira pernyataan-pernyataan seperti itu sebelum musim kampanye pun kan sering. Iya kan, sering dilakukan. Kalau Bu Mega malah dengan gimmick sambil bergurau, tepuk gitu kan. Tapi karena ini musim kampanye lalu orang menafsirkannya bahwa itu sangat amat serius gitu. Tapi itu tidak bisa dihindari lah. Orang menafsirkan seperti apapun kan tidak bisa dihalangi kan. Gitu aja kan. Enggak, maksud saya apakah itu berdampak pada menurunnya suara Ganjar justru karena kan diperebutkan kan kalau ya suara itu Pak kan, Jokowi. Itu yang saya katakan tadi. Ini di tengah Anies ini stagnan, ya naik dikit gitu. Tapi kalau ini naik, ini turun, ini naik, ini turun gitu. Kan sampai sekarang begitu. Ada pengaruhnya hubungan-hubungan itu. Tergantung pada momen-momen kita sedang membuat adegan apa antara PDIP dengan Pak Jokowi, antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Itu tidak bisa dihindari lah. Bu Mega menyatakan apa, Pak Jokowi menyatakan apa kan, di bawah juga komentarnya banyak lebih berpengaruh terhadap itu. Tapi enggak apa-apalah. Jadi melihat situasi kayak gini Anda biasa-biasa aja nggak? Biasa aja. Nggak liatin sedih atau enggak, Pak? Enggak. Ya, saya anggap itu politik. Saya sudah menjadi pelaku politik 24 tahun. Jadi yang begitu-gitu tuh biasa. Yang lebih keras dari itu kan banyak. Ya waktu kita di istana itu kan menjelang jatuhnya Gus Dur kan lebih berat lagi menghadapi situasi. Kalau sekarang ini tenang-tenang aja kan. Iya. Iya kan itu situasi paling genting itu. Paling genting. Iya. Nah, yang sekarang ini ya biasa-biasa aja. Salam akhir, Pak. Apa mungkin ada pesan-pesan lah untuk konstituen kayak untuk masyarakat secara luas bagaimana mensikapi Pilpres nanti ini? Iya, saya berharap itu tadi harapan saya masyarakat memilih sesuai dengan bisikan nurani. Ada yang tanya begitu, Pak, untuk tahu yang baik dan buruk itu gimana? Bagaimana nurani? Kan ada hadis Nabi itu ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kan gitu kan? Iya. Yang baik itu jelas, yang jelek itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Ada yang abu-abu di tengahnya. Lebih baik kamu hindari yang abu-abu. Kan gitu. Jangan ambil yang haram, jangan ambil yang abu-abu, ambil yang baik. Nah, itu siapa yang memberitahu kebaikan itu hati nurani? Iya kan? Itu aja pesan saya. Jadi jangan takut, silahkan pilih sesuai dengan bisikan hati nurani dan itu berpahala untuk Republik ini. Mantap. Mantap. Waduh, ini nasihat penting, Pak Mahfud. Terima kasih banyak, Profesor Mahfud MD. Makasih, saya sudah disiksa oleh Anda ini. Waduh, ini mudah-mudahan malah kena matahari langsung ini seger. Siksaannya batuk-batuk. Jadi sahabat Kata Data, demikian episode Gultik atau Pergulatan Politik kali ini. Jangan lupa ya, like, subscribe dan tonton terus episode Gultik selanjutnya hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Kalau bicara pakai data. Assalamualaikum.